Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, apa yang menjadikan Komjen Listio Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri pilihan Presiden? Dan pekerjaan rumah apa saja yang menanti untuk dituntaskan? Telah bergabung bersama saya Komisioner Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto atau Pak Wahyu dan juga anggota Komisi 3 DPR RI Jazilul Fawait. Selamat malam Pak Wahyu, Pak Jazilul. Selamat malam Mbak Sylvia. Selamat malam. Selamat malam. Saya akan ke Pak Jazilul terlebih dahulu. Pak Jazilul, pilihan Presiden akhirnya jatuh kepada Komjen Listio Sigit Prabowo yang pernah menjadi Kapolres Surakarta saat Presiden masih menjadi wali kota Surakarta. Dan Komjen Listio ini juga pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi selama 2 tahun. Banyak yang mengatakan karena faktor kedekatan inilah yang membuat Komjen Listio dipilih sebagai calon Kapolri tunggal. Bagaimana Anda menanggapi faktor kedekatan ini? Apakah ini sah-sah saja kalau Presiden memilih berdasarkan faktor kedekatan ini? Terima kasih Mbak Zulfia. Awalnya saya hormati dan para pemirsa. Pertama saya menyampaikan selamat dan sukses kepada Komjen Listio Prabowo yang pagi setelah fit and proper akan menjadi positif. Tugas ke depan tentu sangat berat karena banyak berbagai masalah termasuk pandemi yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Yang disampaikan tadi itu pemilihan calon Kapolri itu ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Kompolnas memiliki tugas untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden terhadap calon Kapolri dan itu sudah dilaksanakan dan diusulkan 5 nama. Dan kemudian Presiden menyampaikan surat pada DPR seperti yang saya prediksi. Satu calon atau calon tunggal yang disampaikan kepada DPR yaitu Pak Listio Sigit Pramono. Nah begini Mbak Zulfia dan pemirsa semuanya, kita harus tahu bahwa kewenangan mengusulkan calon Kapolri adalah di tangan Presiden. Dan syaratnya adalah perwira aktif. Dan Pak Listio Sigit sudah memenuhi syarat angkatan dan jabatan untuk menerima amanat sebagai Kapolri. Nah, soal kedekatan bisa jadi itu bagian dari pertimbangan. Karena apapun, pemerintah atau Presiden membutuhkan orang-orang yang mampu dan cepat menerjemahkan pikiran-pikirannya. Tetapi jangan dipandang bahwa ini adalah faktor nepotisme. Tetapi ini bagian dari profesionalitas. Jadi Pak Listio Sigit ditunjuk karena memang profesionalismenya, kepangkatannya, prestasinya, track recordnya. Jadi bukan semata karena kedekatan. Nah, tetapi yang terpenting menurut saya hari ini masyarakat dan kita semua memberikan dukungan terhadap calon yang telah diusulkan Presiden kepada DPR. Dan alhamdulillah DPR akan segera memproses, Mbak Zulfia. Sebelum saya tanya lebih pada jauh tanggal apa yang akan dilalui oleh calon Kapolri tunggal ini, Pak Jazilul, saya ingin tanya juga ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, di antara 5 nama calon Kapolri yang direkomendasikan Kompolnas, Komjen Listio lah yang dipilih Presiden sebagai calon Kapolri. Apa sebetulnya kekuatan Komjen Listio Sigit Prabowo? Terima kasih Mbak Sylvia. Jadi sesuai tugas kami di Kompolnas memberikan pertimbangan pemerintahan dan perkataan Kapolri, kami sudah melakukan uji publik, FGD, kemudian mengerucutkan dari 13 perwira tinggi bintang 3 menjadi 5. Nah, kemudian kalau ditanya apa kehebatannya,
dari kelima-limanya ini masing-masing punya plus minus, tetapi kami sampaikan semua kepada Bapak Presiden, dan tentu Bapak Presiden punya juga pertimbangan lain selain dari Kompolnas, walaupun secara formil Kompolnas punya kewajiban memberikan pertimbangan, tapi tentu Pak Presiden juga punya banyak pertimbangan, dan Pak Sigit salah satu dari 5 yang kami ajukan. Kalau ditanya di mana kelebihannya, saya kira yang lebih tahu pertimbangannya Pak Presiden, karena kami memberikan pertimbangan dengan asumsi kelima-limanya ini layak, gitu ya. Gitu, Mbak Sylvia. Apakah Kompolnas membuat scoring atau ranking, Pak, untuk kelima nama calon Kapolri yang akhirnya direkomendasikan kepada Presiden? Tidak scoring, tetapi kami memberikan pertimbangan dengan analisa SWOT. Jadi dari kelima calon yang kita kirim, kami melampirkan kelebihannya, kekurangannya, kalau ini usulkan apa konsekuensinya, apa kelebihannya dan sebagainya. Tetapi sifat dari lampiran ini rahasia, sehingga yang dipublish oleh Pak Mahfud MD selaku Ketua Kompolnas adalah hanya nama-nama. Tetapi yang diterima Presiden dari kami selain nama-nama adalah lampiran berupa pertimbangan-pertimbangan termasuk rekam jejak. Jadi mulai dari rekam jejak pendidikan, rekam jejak dinas maupun prestasi-prestasi yang dicapai oleh masing-masing yang kita usulkan. Ya. Baik, oke. Pak Jazilul, kalau Kompolnas tadi sudah membuat analisa kekurangan, kelebihan, prestasi, rekam jejak, dan segalanya, nanti ketika pada saat menjalani fit and proper test, apa saja poin yang akan jadi fokus? Tentu masing-masing fraksi. Nanti pada tanggal 20 Januari kan ada fit and proper test, didahului dengan makalah tanggal 19. Dipermasalahkan tentu pada tugas dan wewenang kepolisian. Ya. Tetapi masing-masing fraksi tentu memiliki cara pandang terhadap kepolisian yang ada atau kiprah, peran, dan tugas kepolisian. Jadi kalau di DPR tentu masing-masing fraksi nanti akan menyampaikan pandangan-pandangannya, pertanyaannya, dan sekaligus masukan saran terhadap calon Kapolri. Dan Mbak Zulfia, yang biasanya calon Kapolri juga DPR mengunjungi kediamannya, keluarganya, tetapi kali ini agenda kunjungan ke rumah atau ke kediaman calon Kapolri ditiadakan karena faktor pandemi. Jadi apa yang menjadi topiknya adalah tentang bagaimana kepolisian Indonesia menjadi lebih profesional, modern, dan percaya. Itu ya kira-kira yang akan dipertanyakan oleh teman-teman di DPR ketika fit and proper. Oke, baik. Dan pasti nanti akan banyak. Silakan Pak Jazilul diakhiri sebelum saya ke Pak Wahyu. Ya, dan saya yakin teman-teman DPR akan menerima, karena tidak akan ada alasan untuk menolak calon yang diusulkan oleh Presiden, karena kepangkatan rekam jejak yang sudah dibuat oleh Kompolnas menurut saya sudah cukup syarat. Baik. Oke. Baik, terima kasih Pak Jazilul. Tadi Pak Jazilul sudah menyinggung soal profesionalitas. Saya ingin tahu pendapat dari Kompolnas, Pak Wahyu, apa sebetulnya catatan terbesar, PR terbesar yang harus diselesaikan oleh Kapolri barunya nanti. Selain profesionalisme, apalagi PR besarnya? Jadi pertama, ketika Presiden memilih seseorang dari 5 calon, tentu selain pertimbangan formil ada pertimbangan sosial dan politik yang tadi sudah dijelaskan banyak oleh Pak Jazilul. Nah, kami Kompolnas ketika berdiskusi mempertimbangkan nama-nama dari 13 komjen sebetulnya semuanya memenuhi syarat. Tetapi karena kami harus mengerucutkan sehingga banyak pertimbangan. Apa tantangannya? Tadi satu profesional. Yang kedua, Kapolri ini harus mengikuti tren kejahatan dan gangguan keamanan pada era sekarang ini. Era sekarang ini era disruption 4.0. Saya kira banyak gangguan-gangguan tren kejahatan yang berubah, apalagi dengan sekarang era digitalisasi. Bentuk-bentuk kejahatan akan yang dulu tradisional sekarang akan berubah. Kemudian yang juga penting harus dilakukan oleh Kapolri dalam pemahaman kami, tentu harus paham hukum dan regulasi. Lalu yang penting tidak berpolitik tetapi paham perkembangan politik.
Apalagi ini kan akan menuju nanti 2024 itu pasti kan gejolaknya sangat. Polisi kalau buat politik, tetapi harus tahu perkembangan politik sehingga ketika membuat keputusan itu membuat suasana menjadi tidak gaduh tapi justru menjadi teduh, menjadi nyaman. Yang penting masyarakat itu merasa terlindungi, terayomi, terlayani, itu yang utama ya. Baik, terima kasih. Dua catatan terbesar Anda tadi, Pak Wahyu harus bisa mengikuti tren kejahatan saat ini, tidak berpolitik tapi paham perkembangan politik. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih sekali Pak Wahyu, Kompolnas dan juga Pak Jazilul, Komisi 3 DPR RI telah bergabung bersama kami di Prantok hari ini.